Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kami kembali menyapa Anda di Jurnal MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi yang kami siarkan secara langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Hari ini Senin 17 November 2025 bersama saya Ahmad Solihin. Inilah Jurnal MTQ selengkapnya. Saudara, lantunan indah ayat suci Al-Quran menggema di lapangan kantor Bupati Muaro Jambi. Hal ini menandai telah dimulainya cabang lomba tilawah dewasa pada MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi di Bumi Sailun Salimbai. 36 kori dan koriah menjadi peserta cabang lomba tilawah dewasa yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Muaro Jambi. Pada babak penyisihan pertama, 10 peserta secara berurutan mengumandangkan ayat suci Al-Quran yang telah ditentukan. Sekretaris LPTQ Provinsi Jambi sekaligus pengawas MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi Abdurrahman mengatakan bahwa penilaian lomba tilawah dewasa dilakukan dengan sistem digital menggunakan eMTQ, sehingga dapat diakses oleh semua peserta. Ada beberapa hal perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita memakai eMTQ berbasis elektronik. Jadi lebih maju daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini perdana dilaksanakan pada MTQ khususnya tahun ini di Muaro Jambi. Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Tilawah Remaja dan Dewasa Abdul Aziz mengatakan bahwa penilaian lomba tilawah dewasa ini terdiri dari 4 penilaian, yakni tajwid, fasohah, lagu, dan suara. Gelaran lomba tilawah dewasa dibagi menjadi 3 babak yang akan berlangsung hingga Selasa malam. Kemudian untuk babak final akan digelar pada Rabu malam. Abdul Aziz juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan sistem penilaian dari lomba sebelumnya. Pada lomba tilawah dewasa tahun ini, Dewan Hakim tidak memegang Al-Quran Mushaf, tetapi langsung melihat layar monitor. Kita tidak lagi yang tadinya memegang Al-Quran Mushaf, pada tahun ini kita sudah melihat monitor karena menggunakan elektronik. Monitor, itu saja perbedaannya. Kemudian di kode lampu juga yang biasanya isyarat lampu, yang biasanya kita manual, sekarang sudah dikonekkan dengan elektronik gitu, melalui IT. Bacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan hendaknya tidak hanya menggema saat perlombaan MTQ, tetapi juga dapat melekat di dalam sanubari generasi dan menjadi pedoman untuk kehidupan sehari-hari. Titi Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Ketua LPTQ Provinsi Jambi Abdullah Sani mengunjungi sejumlah venue perlombaan pada MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Muaro Jambi. Ketua LPTQ menyatakan bahwa pelaksanaan MTQ pada tahun ini sudah menggunakan sistem elektronik. Pada babak penyisihan cabang lomba tilawah dewasa Musabaqah Tilawatil Quran ke-54 tingkat Provinsi Jambi tahun 2025. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Provinsi Jambi Abdullah Sani mengunjungi langsung lokasi venue utama arena MTQ di lapangan kantor Bupati, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Pada kunjungan yang berlangsung Minggu malam, Ketua LPTQ Abdullah Sani bersama Sekretaris LPTQ, Sekda Muaro Jambi dan Panitia Pelaksana memastikan pemantapan pelaksanaan pada tahap semifinal di setiap cabang lomba yang digelar. Ketua LPTQ Provinsi Jambi Abdullah Sani mengatakan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran berjalan lancar. Pelaksanaan MTQ tahun ini berbeda dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan pelaksanaan MTQ tahun ini menerapkan sistem elektronik, mulai dari pendaftaran hingga penilaian. Kedepan, sistem elektronik akan terus dikembangkan untuk pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten hingga desa, agar kualitas pelaksanaan dapat semakin baik, transparan, dan efisien. Alhamdulillah, tidak ada halangan apapun, semua berjalan sesuai kita rencanakan.
baik waktunya, tepat waktu, dan semua peralatan-peralatan di majelis-majelis alhamdulillah tidak ada halangan apapun dan dapat kita katakan berjalan lancar seperti yang diharapkan. Dan ada yang mengembirakan, sungguh berbahagia sekali bahwa untuk tahun ini sebagaimana sama-sama kita tahu bahwa dalam pendaftarannya pun sudah tidak manual seperti yang dulu-dulu ya, pakai IT, MTQ. Pendaftaran sampai kepada penilaian-penilaian. Insya Allah itu akan menjadi jaminan untuk insya Allah kemurniannya daripada pelaksanaan pendaftaran sampai kepada penilaian-penilaiannya. Sebelum meninggalkan arena utama, Ketua LPTQ Abdullah Sani juga turut menyaksikan penampilan Qori dan Qori'ah yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dari Astakah panggung utama MTQ. Saudara, para hafiz dan hafizoh pada cabang lomba Hifzil Quran golongan 5 juz tilawah secara bergantian menunjukkan kemampuannya melantunkan suci Al-Quran di hadapan majelis hakim. Dari 22 peserta yang terdaftar, hanya peserta yang akan tampil pada babak final Rabu mendatang. 22 peserta dari 11 kafilah kabupaten kota bersaing pada cabang lomba Hifzil Quran golongan 5 juz tilawah pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-54 tingkat Provinsi Jambi. Para hafiz dan hafizah bergantian tampil melantunkan ayat suci Al-Quran yang telah ditentukan sebelum peserta tampil. Ketua Majelis Hifzil Quran golongan 5 juz tilawah Dailami Julis mengatakan, surah yang dilantunkan berdasarkan hasil pencabutan undian yang dilakukan peserta pada sebelumnya. Pada cabang Hifzil Quran golongan 5 juz tilawah masih pada tahapan penyisihan, dijadwalkan untuk penampilan final akan berlangsung pada Rabu mendatang. Pada profesi final, dari 22 hafiz dan hafizah, hanya 4 peserta yang akan tampil untuk merebut juara 1. Alhamdulillah, untuk ini kualitas anak bagus semua. Ya, mungkin faktor keberuntungan aja. Ya, anak yang beruntung mungkin akan masuk final. Yang belum beruntung bukan berarti itu kegagalan. Artinya adalah kesusahan tertunda. Dan pada mereka insya Allah di waktu yang lain kalau mereka lebih memajukan lagi, meningkatkan lagi kemampuannya baik tilawah, tahfiz. Kategori penilaian pada cabang lomba Hifzil Quran golongan 5 juz tilawah diantaranya tajwid, bacaan irama, tahfiz, dan lainnya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, penyisihan cabang lomba Khotil Quran telah memasuki tahap akhir pada hari ini, Senin 17 November 2025. 35 orang peserta yang tampil menunjukkan kemampuannya dalam menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibagi menjadi 2 kategori, yakni khot, dekorasi, dan kontemporer. Cabang lomba Khotil Quran telah memasuki tahap akhir sebelum final pada Rabu mendatang. Lomba Khotil Quran yang berlangsung di area Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi hari ini terdiri dari 2 golongan, yaitu dekorasi dan kontemporer. Total 35 peserta berpartisipasi dalam lomba tersebut, yakni 17 peserta khot dekorasi dan 18 peserta khot kontemporer. Ketua Majelis Hakim Khotil Quran Haji Baldi Khalik menjelaskan, terdapat sedikit perbedaan jumlah peserta yang masuk final dari tahun sebelumnya. Tahun lalu terdapat 3 peserta, sementara untuk MTQ tahun ini 4 peserta di babak final, serta terdapat beberapa kriteria penilaian untuk para peserta lomba. Untuk hari ini nih, golongan dekorasi itu penilaiannya untuk tulisan, khusus kaligrafinya itu lebih tinggi daripada ornamennya. Lebih kurang tulisannya itu 60%, ornamen dan hiasan 40%. Untuk kontemporer, seni rupanya lebih tinggi dari kaligrafinya. Jadi kaligrafinya itu 40, unsur seni rupanya, seni lukisnya itu 60%. Masing-masing peserta lomba Khotil Quran golongan dekorasi dan kontemporer diberikan waktu 480 menit untuk menyelesaikan karya mereka. Diharapkan para peserta dapat mengikuti lomba dengan sportif, sehingga melahirkan khotat dan khototah terbaik di Provinsi Jambi. Titi, Bobby, TVRI Jambi melaporkan.
Cabang lomba golongan Qiraat Murattal Al-Quran kategori remaja saat ini masih berada pada babak penyisihan. Pada cabang lomba ini, salah seorang peserta merupakan siswa Diktuk Bintara Polri tahun 2025. Cabang Tilawatil Quran golongan Qiraat Murattal Al-Quran kategori remaja merupakan salah satu cabang lomba pada ajang Musabakoh Tilawatil Quran ke-54. Lomba Qiraat yang berlangsung di Masjid Istiqomah, Kelurahan Sengeti ini diikuti oleh 22 peserta. Masing-masing peserta perwakilan dari 11 kafilah kabupaten kota memberikan penampilan terbaiknya dalam melantunkan kalamullah. Ketua Majelis Golongan Qiraat Al-Quran Muhammad Thohir mengatakan peserta membacakan ayat-ayat Al-Quran sesuai kaidah yang berlaku. Qiraat Al-Quran membuktikan dari kekayaan dan kedalaman Al-Quran yang harus dilestarikan di tengah masyarakat. Dalam hal ini ada 3 imam yang kita tampilkan, ada Imam Nafi, ada Imam Abu Ammar, ada Imam Ibnu Katsir. Nah, cara membacanya memang ditetapkan dengan kaidah-kaidah tertentu. Inilah yang kita nilai dari peserta. Nah, selain dari Imam Asim yang riwayat hafaz yang sering kita baca sehari-hari, ada ternyata metode membaca lain yang Al-Qurannya sama dengan metode variasi yang berbeda. Sama sekali ini bukan sesuatu yang berbeda dan salah. Ini adalah kekayaan Al-Quran yang harus dilestarikan. Dan ada yang unik dari 22 peserta yang tampil pada cabang lomba ini, yakni salah satu peserta merupakan siswa Diktuk Bintara Polri angkatan tahun 2025. Ilham Aldiansyah yang mewakili Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengatakan sudah melakukan berbagai persiapan untuk tampil di Musabakoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Jambi. Dirinya berharap dapat mendapatkan hasil maksimal sehingga dapat mengharumkan nama daerah dan instansi Polri. Ingin memberitahu kepada masyarakat bahwa sebagai anggota Polri juga bisa berprestasi di bidang agama yaitu MTQ seperti yang saya ikutkan sekarang ini. Saya ingin memberitahu bahwa kepada masyarakat bahwa saya merupakan hasil rekrutmen Polri dengan jalur di bidang agama. Prestasi MTQ tingkat provinsi juara 2 di Kerinci. Sebelum tampil di hadapan para majelis, peserta diberi kesempatan untuk dapat berlatih bersama pendamping. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, hafalan 500 hadis Nabi tanpa sanad merupakan salah satu cabang lomba yang diminati. Para peserta harus memiliki kemampuan hafalan yang baik serta pemahaman makna dari hadis yang mereka bacakan. Bertempat di Masjid Jamiatul Arifin, Kelurahan Sengeti, Kabupaten Muara Jambi, 14 peserta cabang lomba hafalan 500 hadis Nabi tanpa sanad menunggu giliran untuk tampil. Suasana menegangkan namun penuh semangat terlihat dari para peserta yang tampil. Para peserta harus mampu menjawab pertanyaan serta pemaknaan hadis dari Dewan Hakim. Ketua Majelis Dewan Hakim Muhammad Yusuf mengatakan, para peserta yang ikut dalam ajang lomba ini harus memiliki hafalan yang baik serta pemahaman makna dari hadis yang dibacakan. Yang pertama, golongan 100 hadis lengkap dengan sanadnya. Artinya peserta wajib menghafal 100 hadis dilengkapkan dengan seluruh perawi-perawinya dan jalur sanad dalam penyampaian hadis tersebut. Muhammad Yusuf berharap dengan diadakannya perlombaan hafalan 500 hadis Nabi tanpa sanad ini, para peserta dapat mengamalkan nilai-nilai kebaikan para nabi serta sahabat-sahabatnya. Yazir Iwan, TVRI Jambi melaporkan. 14 regu perwakilan dari sejumlah kabupaten kota mengikuti cabang lomba Barzanji pada MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi. Penilaian terdiri dari unsur suara, lagu, bidang tajwid, dan pembacaan marhaban. Cabang lomba Barzanji menjadi salah satu rangkaian yang menarik perhatian dalam perhelatan MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi. Perlombaan yang digelar di Ruang Ridan kantor Bupati ini diikuti 14 regu dari berbagai kabupaten kota.
Ketua Dewan Hakim Abdurrahman Sayuti Ibrahim mengatakan penilaian terdiri dari unsur suara, lagu, tajwid, serta pembacaan marhaban. Setiap regu yang tampil menunjukkan kompetensi yang baik, meskipun masih ada tantangan dalam menjaga ketepatan irama dan kesesuaian tajwid. Pada aspek penilaian yang dinilai itu ada 3 bidang, ya, yaitu suara lagu. Suara lagu itu langgam. Kemudian ada bidang tajwid. Tajwid ini terbagi bermacam-macam komponennya, itu ada makhrajul huruf, ya. Kemudian ya, sifatul huruf, ahkamul huruf. Untuk anak-anak muda Jambi, untuk Melayu di tanah Melayu Jambi, Barzanji tetap berkumandang terus. Penyelenggaraan Lomba Barzanji Marhaban pada MTQ ke-54 diharapkan mampu menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap tradisi keagamaan, sekaligus memperkuat nilai-nilai religius di Provinsi Jambi. Rido Adli Adi, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Perumda Tirta Muara Jambi menyiagakan 5 unit mobil tangki dan puluhan personil untuk menyuplai kebutuhan air bersih kepada para peserta MTQ. Pendistribusian air bersih mencapai 200.000 liter per hari. Ketersediaan air bersih menjadi bagian penting dalam suksesnya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-54 tingkat Provinsi Jambi yang diselenggarakan di Kabupaten Muara Jambi. Pada pelaksanaan MTQ tahun ini, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muara Jambi menyiagakan 5 unit mobil tangki air dengan kapasitas 5.000 liter. PLT Direktur Perumda Tirta Muara Jambi Zulkifli mengatakan, mobil disiagakan untuk mendistribusikan air bersih ke pemondokan kafilah kabupaten kota, serta menyuplai air bersih untuk kebutuhan arena utama dan studio mini TVRI Stasiun Jambi di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Jambi. Pendistribusian air bersih ke rumah-rumah kafilah, kami 24 jam siap untuk mendistribusikan dengan kekuatan armada, 5 armada. Ya, dibantu dengan kabupaten lain. Ada 2 kabupaten yang membantu kita. Kabupaten mana saja, Pak? Kabupaten Batanghari dan Tanjab Tim. Salah seorang pendamping kafilah Kabupaten Kerinci, Ari Zumardin mengatakan, pendistribusian air bersih dari Perumda Tirta Muara Jambi sangat membantu kafilah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk wudhu dan mandi. Secara keseluruhan, kafilah Kerinci terdapat 87 orang termasuk ofisial. Mengucapkan terima kasih karena kami begitu senang berada di Muara Jambi selama pelaksanaan MTQ ini, karena pelayanannya sangat luar biasa. Salah satunya dalam suplai air yang diberikan oleh Tirta Muara Jambi. Pada MTQ tingkat Provinsi Jambi, Perumda Tirta Muara Jambi juga menyiagakan 30 personil yang siap mendistribusikan Musabaqah Tilawah